Sungguh wangi isi daun salam, dijual orang di pasar pagi. Sambutlah saya dengan salam, tandanya kita Islam sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur kita mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, tapi banyak hamba-hambanya yang tidak pandai berterima kasih. Allah yang Maha Penyayang, tapi banyak hamba-hambanya yang tidak mau disayang. Semoga kita semuanya tidak termasuk ke dalam golongan-golongan yang demikian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Daun-daun yang jatuh tentunya tidak akan terjadi jika tidak ada yang mendakinya. Begitu pula dengan debu-debu yang berterbangan, tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada yang menggerakkannya. Ombak yang menggulung lautan pun tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada yang menggerakkannya. Semuanya itu Allah lah yang menggerakkannya. Oleh karena itu, sepantasnya lah, seharusnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14, yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan kutambahkan, dan barang siapa yang ingkar, maka azabku sangat pedih. Itulah janji Allah kepada kita semuanya. Manakala ketika kita tidak pandai mensyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita termasuk hamba Allah yang rugi. Dan pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah, karena semuanya nanti akan Allah beri yang lebih lagi buat kita semuanya. Salawat berangkatkan salam kita sanjung tinggikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah merubah alam kebodohan menjadi alam yang penuh dengan berilmu pengetahuan, dan karena beliau jugalah yang telah mengangkat harga diri wanita dari lembah kehinaan, kenistaan ke tempat yang lebih mulia kedudukannya. Yang saya muliakan, Ketua PW BKMT Provinsi Aceh dan para dewan juri beserta bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Adapun tausiah saya yang berjudul Haji yang Makbul. Tentunya semua orang pasti ingin berangkat ke tanah suci untuk mendapatkan haji yang makbul. Tapi tidak semua orang akan bisa melakukan demikian kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia orang yang kaya raya, hartanya berlimpah ruah, tanahnya berhektar-hektar, memiliki mobil yang berkilat, rumahnya bertingkat, bahkan terkadang mempunyai istri 4. Kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa untuk pergi berangkat haji. Itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita mengetahui hal yang demikian? Kenapa terjadi itu? Bisa jadi karena dia takut hartanya akan habis. Dia akan merasa takut kehilangan keluarganya. Takut naik kendaraan. Kalau zaman sekarang ini kita bilang takut dengan naik pesawat terbang. Itulah yang menjadi alasan terkadang bagi orang-orang yang sudah dimiliki Allah dengan harta berlimpah ruah. Dan ada juga yang kita dengar, orang yang berangkat pergi ke haji, orang yang sangat susah.
kurang mampu, fakir miskin. Seorang pemulung sampah, bisa jadi tukang becak mesin, namun karena niatnya, tekadnya dalam hati, dia bisa menabung uang dan diberi oleh Allah kemudahan, hidayah untuk berangkat ke tanah suci. Beruntunglah orang-orang yang sudah pernah berangkat ke tanah suci. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu di tahun 80-an mereka berangkat ke hajinya dengan menggunakan kapal laut. Sampai di sana lebih kurang menggunakan waktu setengah tahun atau 6 bulan, sekitar seperti itu. Dan sekarang tidak memerlukan waktu yang lama karena sudah ada pesawat terbang. Lebih kurang selama 45 hari sudah bisa kembali ke tanah air. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu mudah Allah memberikan adanya pesawat terbang, teknologi yang canggih, maka bisa sampai ke tanah suci dengan waktu yang singkat. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para dewan juri yang saya muliakan. Apa itu haji yang mabrur? Yaitu ibadah haji yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau haji mabrur ini sulit kita untuk mengetahuinya, karena hanya dialah sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahuinya. Namun kita bisa melihat, kita dapat melihat perilaku-perilaku seseorang sebelum dia berangkat ke haji. Dia memiliki perilaku yang buruk. The bad behavior become the good behavior. Dari perilaku yang buruk berubah menjadi perilaku yang baik. Kalau dulu sebelum dia berangkat ke haji, dia tidak pernah ke masjid, mempunyai sifat pemarah, tidak mau bersedekah, tidak mau silaturahim. Namun setelah pulang dari haji, dia memiliki sifat yang baik, penyantun, mau bersedekah, rajin ke masjid, tidak sombong dan sebagainya. Itulah yang diharapkan, salah satu yang menjadi ciri-ciri haji yang mabrur. Jadi kita bisa menilai seseorang itu ketika bukan dia belum pergi haji, setelah dia pulang dari haji. Itulah nampak bagaimana perilaku-perilaku dia terhadap orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, para dewan juri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari pidato saya, kesimpulan dari tausiah saya, yaitu mari sama-sama kita tanamkan haji itu karena Allah, karena semata-mata karena Allah. Bukan karena kita pergi ke haji, pulang dari haji, kita kepingin dipanggil Pak Haji dan kepingin dipanggil Ibu Hajjah. Jangan seperti itu. Niatkan haji itu karena Allah, maka insya Allah Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Hadis Rasulullah SAW, haji yang mabrur itu maka Allah akan memberikan balasan surga. Semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Buah naga dibelah 4, semoga bermanfaat. Selesai, cukup sekian dan terima kasih. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.